guys, kembali lagi kita di kelas web programming. Kali ini kita akan mempraktekkan beberapa properti CSS untuk membuat sebuah desain halaman web. Di antaranya kita akan gunakan properti float, border, margin dan juga padding, dan line height. Oke, langsung saja kita akan praktekkan properti-properti CSS untuk bisa menghasilkan tampilan seperti ini. Oke, kita perhatikan dulu struktur desainnya. Apa dan seperti apa yang akan kita buat. Pertama, buat dulu sebuah tampilan header dengan ketentuan. Menggunakan border dengan tipe solid dan diperkirakan ketebalannya hanya 1 pixel. Warna bordernya hitam. Background headernya berwarna marun. Dan ada teks berwarna putih menggunakan heading 1 dan letaknya center. Langkah pertama, kita buat dulu sebuah kelas untuk mengatur tampilan header tersebut. Buat saja kelas dengan nama header atau nama lain juga boleh. Kemudian gunakan properti border untuk mengatur bordernya mulai dari width, style, dan colornya. Widthnya kita buat 1 pixel, kemudian style solid dan colornya. Kemudian jika kita lihat di sini, maka kita atur juga jarak antara teks dengan box atau bordernya. Gunakan padding 10 pixel dan atur background warnanya. Tadi kode warna itu berlaku untuk background, bukan untuk border. Jadi bordernya kita ganti, bordernya hanya hitam saja. Untuk mengatur teks rata tengah, gunakan teks align dengan nilai center. Kemudian, karena kita akan gunakan heading 1, boleh dibuat lagi satunya, namun jika diatur seperti itu, maka setiap teks dengan heading 1 akan berlaku aturan seperti yang diatur pada kelas itu. Jika tidak mau, maka atur saja pada HTML-nya langsung atau H1 khusus untuk header saja. Di sini H1 diatur dengan teks berwarna putih. Kemudian, selanjutnya panggil kelas tersebut pada body. Maka hasilnya seperti berikut. Next, kita akan buat menu navigasinya. Buat kelas lagi dengan nama navigasi, di mana menu navigasi di sini ada 2, navigasi A dan B. Buat backgroundnya yellow dengan tipe dust, widthnya 1 pixel dan warnanya hitam. Kemudian, panggil kelas navigasi dan buat listnya pada HTML. Dan kita akan lihat hasilnya. Nah, mengapa hasilnya seperti ini? Apa sih yang kurang tepat? Oke, kita lihat. Kalau di tampilan ini, menu navigasinya masih berada dalam satu box dengan header. Seharusnya menu navigasi itu berada terpisah dengan header. Sekarang, coba kita lihat. Kita cek div-nya berakhir di mana. Harusnya div untuk header itu sudah harus ditutup sebelum menu navigasi agar menu navigasi tidak berada dalam header. Maka jika dirubah div penutup untuk header kita akhiri sebelum menu navigasi. Maka tampilannya akan seperti berikut. Oke, di sini tampak bahwa belum ada jarak antara header dengan menu navigasi. Maka kita perlu tambahkan margin pada menu navigasinya. Jika kita menambahkan margin pada menu navigasi, maka kita perhatikan
header berada di sebelah mana? Header berada di atas menu navigasi, maka untuk mengatur jarak antara header dengan menu navigasi kita gunakan margin top. Kemudian, bagaimana membuat agar menu navigasi berada di sebelah kanan? Caranya gunakan float agar bisa mendorong elemen atau mendorong menu navigasi ke sebelah kanan. Nah, karena menu navigasi A dan B itu sama-sama berada di sebelah kanan, maka kita bungkus saja menjadi satu. Jadi kedua menu ini sekaligus dibuat floatnya right. Jadi hanya dengan satu kelas dengan properti float right, maka menu navigasi A dan B otomatis akan berada di sebelah kanan. Namun, yang perlu diperhatikan juga, pemanggilan kelas tersebut harus berada di atas menu navigasi A dan diakhiri setelah menu navigasi B. Artinya, ia menjadi pembungkus antara menu navigasi A dan menu navigasi B. Maka hasilnya seperti pada tampilan berikut.